Halo guys, sekarang saya akan bahas cara mudah tembus hibah PKM 5 bidang bagi mahasiswa. Jadi biarpun mahasiswa, tetapi juga bisa berkompetisi ya untuk mendapatkan hibah, tapi ya levelnya memang mahasiswa dan oleh pemerintah disediakan. Dan jangan lupa lihat panduan ya, sekali lagi panduannya itu dilihat. Ya. Syaratnya apa? Nah, Anda harus sebagai mahasiswa aktif dan memiliki NIM, ya, baik putra atau putri boleh, asalkan mahasiswa aktif dan memiliki NIM. Nah ini, kalau Anda sebagai ketua, maka Anda minimal semester 3, jangan semester 1 atau 2. Tapi kalau Anda mau bikin bagi yang semester 2, ya ketuanya pakai kakak kelas ya. Anggota peneliti 3 sampai 5 orang mahasiswa, ya. Jadi ketua plus tambah anggotanya jadi bisa sampai 5 gitu kan ya. Dan usahakan jangan satu angkatan semua. Jadi ada minimal 2 angkatan. Mungkin semester semester 4 sama semester 6. Nah, itu kan. Jadi ada 2 angkatan. Yang saya bahas kebetulan di sini adalah PKM kewirausahaan. Karena apa? Ini peluangnya cukup besar. Dari beberapa itu kayaknya ini tidak membutuhkan istilahnya bukan sesuai dengan bidang prodi ya, semua prodi boleh mengajukan ini, jadi peluangnya itu sangat besar. Dimana PKM kewirausahaan atau PKMK merupakan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan peluang pasar, jadi mengajak mahasiswa berwirausaha. Ini kan biasanya orang-orang mahasiswa milenial itu punya ide-ide cemerlang, makanya PKM kewirausahaan itu sangat-sangat cocok ya, peluangnya besar. Apa inti kegiatan? Produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi mengajari mahasiswa untuk berwirausaha dan ada dananya oleh pemerintah. Dan kriteria keilmuan, nah, kan? Tidak terikat bidang ilmu, boleh dari agama, dari kesehatan, teknik, dan lain-lain ya. Anggaran disediakan oleh pemerintah itu 5 juta sampai 12,5 juta rupiah per judul ya. Dan mahasiswa itu punya peluang pengajuan 2, sebagai ketua dan sebagai anggota ya, gitu guys. Jadi Anda bisa mengirim 2 peluang, lumayan kan. Apa yang diminta luarannya? Laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk dari program PKM tadi. Apa sih isinya supaya mendapatkan hibah PKM itu? Isi proposalnya seperti ini guys ya, bagi mbak-mbak dan mas-mas mahasiswanya nih ya. Harus ada lembar pengesahan. Nah, ini penting sekali ya. Dan jangan lupa nanti juga harus ditandatangani, ada stempelnya nanti. Daftar isi ya. Tapi ini semua tergantung dari buku panduan yang terbaru ya. Jangan misalkan pengajuan tahun 2020 ya, 2020. Jangan yang tahun sebelumnya, nanti bisa beda nanti oleh pemerintah dibuat beda. Jadi tetap panduan yang terbaru. Kemudian bab 1 itu pendahuluan ya. Bab 2 itu target luaran. Kemudian bab 3 itu metode pelaksanaan bagaimana ya. Bab 4 itu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Itu harus dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, yang paling penting lagi apa? Usahakan semua tadi dari dari bab 1 sampai daftar pustaka jangan lebih dari 10 halaman guys. Ini yang penting para mahasiswa perhatikan ya. Lebih 1 halaman aja langsung dibuang oleh bagian reviewer ya. Jadi maksimal 10, perhatikan. Bab 1 pendahuluan, apa isinya? Nah, isinya adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, kegunaan program. Ya, jadi ini isinya dijelaskan ya. Gampang kan guys? Oke, saya lanjutkan. Bab 2-nya apa? Bab 2 adalah gambaran umum rencana usaha. Jadi Anda mau usaha apa di sini ya? 1, ide produk ya, idenya apa? Dari Anda mau bikin itu, idenya dari mana? Disebutkan, jadi jelaskan itu ya. Kemudian deskripsi usahanya, jelaskan. Usaha itu tentang apa? Dijelaskan ya deskripsinya. Terus tahap pemasaran, jadi nanti proses pemasarannya bagaimana? Dijelaskan di sub bab 2.3. Kemudian hanya 3 itu aja ya untuk yang di bab 2 ya. Bab 3 apa? Metode pelaksanaan.
Nah, pada tahap persiapan perlengkapan produksi, nah, ini harus dijelaskan persiapan perlengkapan. Jadi alatnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tadi. Kemudian yang subbab 3 itu adalah tahap pengolahan. Bagaimana proses mengolah produknya? Nah, itu juga harus dijelaskan di sini. Nah, bagi kalau yang sudah biasa kan yang tahu pasti cara membuatnya kan mesti bisa menyebutkan. Nah, sini kemudian yang ketiga adalah tahap uji kualitas. Nah, terus setelah jadi itu mau diapakan produknya itu harus diuji coba ya ke masyarakat ya. Kemudian bab 4 itu biaya dan jadwal kegiatan. Ini sebagai contoh aja ya yang sini ya. Paling penting itu ini jenis keluarannya dibagi dalam 4 kelompokkan 4 ya. Peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain. Habis berapa totalnya ya. Nanti tiap-tiap ini dirinci di lampiran. Tapi di bab 4 harus ada bunyinya seperti ini nanti. Nah, dan ini harus sama nanti di lampiran ya, dan juga di lembar pengesahan nilai yang di sini harus sama. Itu penting. Jangan sampai di lembar pengesahan 13 juta, maaf 10 juta ya. Di sini 12 juta, nanti di lampiran 11,5 juta. Jangan sampai nggak sama. Langsung dibuang ya proposalnya ya, langsung ditolak ya. Gitu guys. Nanti penting sekali, harus sama persis, dicek lagi ya. Nah, anggaran biayanya, nah jadwal kegiatan. Kalau membuat jadwal itu, nah rentangnya nih, rentang waktunya jangan sampai lebih dari 6 bulan ya, atau hanya 2 bulan tidak boleh, jadi antara 3 sampai 5 bulan. Gitu guys. Daftar pustaka, ya itu banyak, misalkan yang up to date ya, yang agak baru ya, jangan terlalu lama. Nah, apa sih di lampiran itu? Di lampiran nanti adalah 1 biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Usahakan di lampiran ini yang di biodata tanda tangannya harus asli ya, jangan sampai scan yang ditempelkan, ketahuan langsung dibuang ya. Juga untuk dosen pendamping ya, beda ya, portofolio atau CV dosen pendamping itu beda dengan format dosen pada waktu pengajuan hibah dosen. Jadi di buku panduan itu ada sendiri format untuk dosen pendamping. Makanya nanti berikan format form sebagai dosen pendamping ke dosen pembimbing Anda itu. Oke, yang kedua adalah anggaran justifikasi kegiatan. Nah, ini tadi rincian yang di bab 4 itu dijelaskan di sini, yang sampai dikelompokkan jadi 4 dijelaskan. Apa item-item yang dibelanjakan ya. Yang ketiga adalah susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Nah ya, dari yang pertama itu nanti dibuat tabel, dijelaskan ketua apa bagiannya apa, anggota 1 bagiannya apa, anggota 2 apa, itu harus jelas dirinci ya. Lampiran 4 adalah surat pernyataan ketua pelaksana kegiatan. Nah, ini harus ada, kalau nggak ada juga sama, langsung dibuang ya. Dia harus ada ya, syarat-syarat itu sesuai dengan panduan itu harus ditepati ya. Nah, ini yang sering sekali muncul ya, dan sering jadi apa katanya, jadi momok kegagalan dari proposal PKM itu ini. Ada ringkasan dalam proposal ya, ini makanya kadang lihat panduan. Kalau di panduan tadi nggak ada ringkasan atau abstrak, jangan diberi ringkasan. Sekali lagi ya, ini yang perlu diperhatikan, sering ada kesalahan. Kedua adalah penomoran halaman. Ya, ini tidak sesuai dengan panduan. Nah, ini bahaya, langsung dibuang. Makanya harus lihat di buku panduan bagaimana cara pemberian nomor halaman. Ketiga adalah tanda tangan pimpinan di surat pernyataan tidak distempel. Ini kadang-kadang mungkin pimpinannya pas mendekati hari H pergi ya, makanya harus jauh-jauh hari ya. Stempel ini penting, gak ada stempel langsung dibuang. Tanda tangan hasil krup, ini kan dari scan ya, tidak boleh ya, harus asli ya. Terus biaya kegiatan berbeda dengan antara lembar pengesahan tadi kan, seperti yang saya tadi harus sama, ada 3 ya. Di lembar pengesahan isi bab 4 sama di lampiran terjustifikasi anggaran, itu totalnya harus sama ya, gitu guys ya. Jadi harus diperhatikan ini yang sering sekali salah dan akhirnya ditolak. Biaya yang diusulkan tidak sesuai dengan ring anggaran, itu kan antara 5 sampai 12,5 ya, di antara itu jangan kurang atau bahkan lebih, jangan ya. Jadi di antara 5 sampai 12,5 juta.
halaman bab tidak diberikan penomor halaman. Nah, ini fatal sekali ya, penomor halaman tapi halaman babnya lupa ya, ini kan bahaya juga. Riwayat hidup ketua anggota dosen pendamping ini, tidak boleh dosen pendampingnya itu tertulis hibah lain selain PKM. Nah ini hati-hati ya, dosen kan juga ikut hibah, takutnya dosen itu juga dipakai di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah daftar riwayat hidup tidak sesuai dengan pedoman. Nah ini CV di hibah dosen itu beda dengan CV dosen pendamping di PKM ini, tolong dibedakan, harus buat ulang ya, jangan ngopi punya dosen yang di hibahnya dosen ya. Yang terakhir adalah apa? Riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ketua anggota dosen pendamping ikut hibah lain. Nah, hibah mahasiswa kan juga banyak ya, selain ini juga ada yang lain. Jangan sampai apa? Ada sama ikut di dua tempat ya, terlebih dari satu ya. Itu juga akan dibatalkan atau ditolak ya. Nah demikian guys, gampang sekali guys ya. Jadi biarpun sebagai mahasiswa tapi punya peluang untuk ikut hibah kewirausahaan. Jadi Anda calon-calon wirausaha biarpun masih di mahasiswa semester 4, nah, mulai 3 malah ya, 3, 4 itu tahun kedua Anda sudah bisa ikut. Oke, semoga berhasil mendapat hibah PKM di tahun berikutnya.